Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Vika Joni Putra, NPM 73 dari Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID, dan inilah presentasi bukan presentasi, PPT-nya. Nah, pengenalan COVID. Pengenalan COVID yaitu Control Objective for Information and Related Technologies adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan teknologi informasi dalam suatu organisasi. COVID membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis dan memastikan bahwa pengguna teknologi informasi dilakukan efektif dan efisien. Komponen COVID, domain dan proses COVID. Domain, perencanaan dan organisasi, prosesnya membentuk dan mengatur struktur TI. Kedua, mengelola investasi TI. Ketiga, mengelola arsitektur TI. Dan keempat, mengelola inovasi. Selanjutnya, akuisisi dan implementasi. Prosesnya, pertama, memilih dan mengakuisisi solusi dan layanan. Kedua, mengelola proyek. Ketiga, mengelola kualitas. Dan keempat, mengontrol perubahan. Selanjutnya, pengiriman dan dukungan. Prosesnya, pertama, mengelola kinerja layanan. Kedua, mengelola keamanan fisik dan lingkungan. Ketiga, mengelola operasi. Dan keempat, mengelola kontinuitas bisnis. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Prosesnya yaitu pertama, memantau dan mengevaluasi kinerja. Kedua, mengelola kepatuhan. Ketiga, mengelola keamanan informasi. Dan keempat, mengelola resiko. Prinsip-prinsip COVID. Yang pertama adalah analisis yang tepat. Prinsip COVID memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan didasarkan pada analisis yang tepat. Yang kedua, sumber daya yang tersedia. Prinsip COVID memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Ketiga, proses yang efektif dan efisien. Prinsip COVID memastikan bahwa semua proses dijalankan dengan efektif dan efisien. Framework COVID. Framework COVID adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Framework ini terdiri dari 5 domain utama yang mencakup berbagai proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis. Pertama, perencanaan dan organisasi. Kedua, akuisisi dan implementasi. Ketiga, pengiriman dan dukungan. Keempat, pemantauan dan evaluasi. Dan kelima, manajemen teknologi informasi. Setiap domain memiliki proses-proses yang spesifik yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis dan mengelola risiko. Dengan mengikuti framework COVID, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan teknologi informasi mereka. Proses-proses COVID. Pertama, perencanaan dan organisasi. Nah, proses ini melibatkan perencanaan strategis dan perorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Langkah-langkah yang harus diikuti termasuk identifikasi kebutuhan TI, pengembangan rencana strategis TI, dan pembuatan struktur organisasi yang efektif. Kedua, akuisisi dan implementasi. Proses ini melibatkan pengadaan, pengembangan, dan implementasi sistem TI yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Langkah-langkah yang harus diikuti termasuk analisis kebutuhan TI, pemilihan vendor, pengembangan sistem, dan pengujian implementasi. Ketiga, pengiriman dan dukungan. Proses ini melibatkan pengiriman, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem TI yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Langkah-langkah yang harus diikuti termasuk manajemen perubahan, pelatihan pengguna, pemeliharaan sistem, dan penyelesaian masalah. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Proses ini melibatkan pemantauan kinerja sistem TI dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Langkah-langkah yang harus diikuti termasuk pengukuran kinerja, pemantauan kepatuhan, dan penilaian risiko. Mengimplementasikan COVID. Nah, langkah 1 menentukan tujuan bisnis. Langkah kedua, mengidentifikasi risiko. Langkah ketiga, mengembangkan kebijakan dan prosedur. Langkah keempat, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Langkah kelima, memantau dan mengevaluasi implementasi COVID. Keuntungan menggunakan COVID, meningkatkan pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi. COVID membantu meningkatkan pengelolaan dan
pengendalian teknologi informasi di organisasi. Dengan mengikuti kerangka kerja COVID, organisasi dapat mengidentifikasi dan menerapkan praktik terbaik untuk mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. Kedua, mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. COVID membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dengan mengimplementasikan kontrol dan proses yang ditentukan dalam COVID. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi informasi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi COVID, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. COVID memberikan panduan dan praktik terbaik untuk mengelola teknologi informasi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan operasional mereka dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, COVID dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memiliki sistem teknologi informasi yang baik, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Studi kasus melakukan implementasi COVID di suatu organisasi. Implementasi COVID berhasil meningkatkan pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi. Implementasi COVID juga berhasil mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kesimpulan, COVID kerangka kerja pengolahan teknologi informasi. COVID adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi. Kedua, dengan menggunakan COVID, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis dan memastikan penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan efektif dan efisien. Sekian dari saya, itu yang bisa saya jelaskan apa itu COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.